Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Pernyataan perwakilan pecinta dan dzurriyyat Wali Songo tentang dukungan terhadap Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Bahwa melihat perkembangan politik terkini di mana ada wacana menyatunya kubu 01 dan 03 pada putaran kedua Pilpres 2024, kami memandang bahwa wacana ini akan mencederai pendukung Ganjar Mahfud yang mendukung dengan tulus berdasarkan ideologi kebangsaan. Terutama kami yang pernah bertemu Pak Ganjar beberapa waktu yang lalu. Bagi kami, pendukung 01 sebagian adalah mereka-mereka yang ada masalah dengan ideologi kebangsaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pendukung 01 pada Pilpres 2019 telah terbukti melaksanakan politik identitas yang membahayakan keutuhan NKRI. Juga menjual agama demi kepentingan politik. Oleh karena itu, jika betul-betul ada upaya penyatuan itu, penyatuan 01 dan 03 pada putaran kedua Pilpres yang akan datang, kami menyatakan meninjau ulang dukungan kami kepada pasangan Capres 03 Ganjar Mahfud. Pleret 15 Januari 2024 atas nama pecinta dan dzurriyyat Wali Songo, saya Gus Fuad Pleret, sahabat saya Ki Haji Imaduddin Osman Al-Bantani, sahabat saya Gus Fakih KRT Wirohadiningrat, sahabat saya Tubagus Mogi Nur Fadil. Mungkin teman-teman ada yang mau menambahkan ini, silakan. Ini pakai ini ya. Yang pertama, politik kekuasaan itu tidak hanya sekedar bagaimana meraih kekuasaan dengan segala cara. Politik kekuasaan harus diiringi dengan sikap kenegarawanan. Kalau hanya sekedar untuk meraih dan membagi-bagi kue manis kekuasaan, maka itu tak ubahnya adalah politiknya para Kurowo, politiknya Sengkuni, politiknya Niccolo Machiavelli. Gus Dur mengatakan, guru bangsa kita mengatakan, di atas politik itu ada kemanusiaan. Dan kemanusiaan dalam manifestasi Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah pilar-pilar kebangsaan itu sendiri. Ada ideologi luhur bangsa kita Pancasila, ada konstitusi sebagai perjanjian bersama yang harus kita pertahankan dengan segenap jiwa raga. Ada NKRI harga mati, ini kesepakatan kontrak sosial yang harus kita sepakati bersama bila ingin negara kita tetap jaya dan berdiri dengan kukuh. Ada juga yaitu kebinekaan. Dengan semangat ini maka semua entitas, ras, etnis, agama bisa bersatu di dalam bingkai kemanusiaan dan keadilan yang beradab di bumi Nusantara. Tetapi bila hanya untuk meraih kue kekuasaan, kemudian mengenyampingkan hal-hal yang seperti ini, maka ingatlah, kalian para politikus juga harus menjadi negarawan. Kalian harus memikirkan nasib bangsa ini ke depan. Kalau hanya untuk sekedar berkuasa, kemudian berselingkuh dengan mereka-mereka yang nyata-nyata pernah mendukung ISIS, teroris kelas dunia yang memporak-porandakan Irak dan Suriah, kemudian mendukung khilafah ala Londonia, khilafah sesat yang tidak jelas sanad ilmu maupun keguruannya, itu adalah proksi-proksi Zionis. Kemudian juga bermain-main dengan mereka kaum intoleran, kaum radikalis, maka Anda sedang mengkhianati bangsa ini. Anda sedang meniti menuju jalan kehinaan dalam sejarah bangsa ini. Wahai semua anak cucu Nusantara, Trah Wali Songo, Kesultanan, Kerajaan maupun semuanya yang mencintai negeri ini, hati-hati dalam memilih di dalam pilihan presiden yang akan datang. Jangan hanya kemudian hanya dengan janji-janji manis kemudian kalian salah memilih. Ingat,
bahwa tidak ada yang lebih berat dipertaruhkan selain nilai-nilai ideologi bangsa itu sendiri. Dan nun sewu, saya memang tidak hadir di Jakarta, tetapi saya mendukung semua perjuangan Trah Wali Songo mau merapat kemana. Saya akan kompak, saya akan senafas, sefrekuensi, seperjuangan dengan darah dan nyawa saya untuk mendukung semua keluarga dan saudara saya. Tetapi bila kemudian memutuskan bahwa yang didukung ternyata mau bermain-main dengan kelompok intoleran, kelompok radikalis, kelompok khilafah, dan kelompok teroris, maka dengan ini saya sependapat untuk kemudian kita mengambil sikap. Monggo, Kiai Imad. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami turut hadir di bulan Desember ketika bertemu dengan Pak Ganjar. Dan kami menyayangkan apabila memang ada rencana suatu ketika berkolaborasinya Suara 03 dengan 01. Karena kami datang dengan membawa aspirasi sebagai anak bangsa yang cinta akan negeri ini. Dan kami tidak menolak bila mana ada kerjasama dengan pihak 01 yang di dalamnya ada pihak-pihak yang mengajarkan radikalisme, politik identitas, dan juga merendahkan pribumi dan juga berbagai bangsa, anak bangsa. Maka dari itu kami ingatkan Pak Ganjar untuk tepati janji sebagai pemimpin. Kita waktu itu sudah ada kejanjian secara kita ingin bantu secara zohir maupun batin. Kami ingin seharusnya Bapak merenung untuk menepati janji untuk ke Pleret Yogyakarta, kemudian ke Nyai Watu Conghol. Karena disitulah ada pesan spiritual, moral untuk menyelamatkan anak bangsa. Dan ini demi kemaslahatan bangsa. Tapi bila mana ini dilewatkan, maka tunggulah resikonya. Dan kami siap untuk menyampaikan bahwasanya mempertimbangkan daripada dukungan kami. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sama Kiai Imad. Saya agak nggak enak dikit ini. Ngomong-ngomong tentang Pleret ini, bagi saya itu Pak Ganjar mau ke Pleret mau enggak itu enggak penting sama sekali, enggak. Ya betul. Kalau bagi Gus Fuad ya, kalau bagi saya seorang yang akan menjadi raja di Nusantara ini bukan raja hanya sekedar Mataram. Presiden Indonesia ini bukan raja sekedar raja di Aceh, di Samudra Pasai atau di Banten, bukan. Ini raja di Nusantara yang memiliki jumlah penduduk 270 juta lebih, kelima di dunia, dengan negara yang begitu luas, dengan kebudayaan yang begitu beragam, dengan suku bangsa yang begitu banyak mencapai 1.400 suku bangsa, kemudian menyatu menjadi bangsa Indonesia. Ini bagi saya, kalau dulu seorang Raja Mataram saja ketika sudah berkata itu menjadi sabda yang dengannya dia akan pertaruhkan dengan nyawa dan harta, nyawa dan perang bila perlu, maka apalagi bagi seorang Presiden Indonesia yang lebih dari seorang Raja Mataram atau Raja Banten. Kata-kata yang sudah terucap itu merupakan sebuah sabda. Ketika waktu itu mengatakan, ya saya ke Pleret, berarti ya harus dilaksanakan. Dan itu apa artinya? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu kenapa harus ke Pleret atau tidak ke Pleret. Tetapi yakin itu akan ada konsekuensinya. Karena itu adalah sebuah kata-kata, sabda yang sudah terucapkan. Yang kedua, bahwa seperti yang sudah pernah saya sampaikan, menurut teori Ibnu Khaldun, bahwa seorang pemimpin harus memiliki the majority power. Asabiyah dalam narasi Ibnu Khaldun, di mana seorang pemimpin ketika mau kepemimpinannya ini dalam keadaan tenang, aman, damai, itu harus memiliki asabiyah. Asabiyah itu adalah the majority power, kekuatan mayoritas yang menjadi basis dia di dalam memimpin. Dan bagi saya bahwa the majority power di Indonesia itu adalah 3. Pertama, dia adalah Jawa. 2, dia adalah Islam. Ketiga, dia adalah Nahdlatul Ulama.
Dan ini ada di 02 dan 03. Kekuatan mayoritas yang utama yaitu kekuatan Jawa, karena kita memiliki konstitusi demokrasi, di mana demokrasi itu one man one vote, satu orang satu suara, di mana kalau satu orang satu suara, dia yang memiliki basis mayoritas tentunya akan lebih terbuka peluangnya untuk dipilih oleh orang yang memiliki kesamaan, baik di dalam agama, baik di dalam suku, atau kesamaan-kesamaan lainnya. Dan apabila seorang pemimpin itu tidak memiliki basis mayoritas, maka dia akan harus menjadi seperti malaikat. Dia harus menyenangkan semua orang. Dia tidak boleh salah sedikit pun. Kalau dia salah, maka basis mayoritas yang tidak diwakili olehnya itu ketika menjadi pemimpin akan menuntut itu. Misalnya dia bukan orang Jawa jadi presiden di Indonesia. Walaupun kita ini demokrasi, siapa saja boleh mencalonkan diri, tetapi orang Jawa berhak dong. Tidak ada yang bisa menghalangi kalau dia ingin orang Jawa jadi presidennya, karena kita sistemnya demokrasi. Dan ini tidak menyalahi konstitusi. Nah, ketika misalnya karena suatu hal orang Jawa ini tiba-tiba ingin memilih yang lain selain orang Jawa, kemudian dia jadi, maka dia selama menjadi pemimpin itu harus bisa setiap saat, setiap waktu memuaskan orang-orang Jawa ini. Kalau tidak, maka kekuatan mayoritas ini akan mudah untuk menenggelamkannya. Nah, kecuali konstitusi kita dirubah, misal kita bagi. Misalnya 1 tahun ini atau 1 periode ini yang harus jadi raja orang Jawa, pemilihan orang Jawa saja. Nanti periode tahun berikutnya diberi kesempatan orang Sumatera menjadi presiden. Nanti calonnya harus orang Sumatera saja. Nanti periode selanjutnya kita bikin undang-undang orang Kalimantan yang harus jadi presiden kita pilih. Tapi itu belum terjadi. Dan saya mengusulkan nanti ke depan kita agar Indonesia ini betul-betul selama-lamanya, maka kita harus memberi kesempatan pada saudara-saudara kita dari selain Pulau Jawa untuk menjadi pemimpin, tetapi dengan restu orang Jawa. Yaitu dengan apa? Dengan dirubahnya undang-undang tentang cara pemilihan presiden. Yaitu dengan cara memberikan afirmasi setiap 1 periode orang-orang Jawa secara demokratis 2 periode misalnya, nanti periode ketiga kita persilahkan kepada Pulau Sumatera. Jadi orang Jawa nggak boleh nggak boleh mencalonkan diri, diatur dalam undang-undang. Nanti 2 periode orang Jawa, 1 periode lagi nanti orang Kalimantan, orang Sulawesi, orang Papua, semuanya jadi pernah memimpin Indonesia. Tetapi karena negara kita sistemnya demokrasi, tentunya harus dengan restu dari mayoritas ini, yaitu dengan konstitusi yang kita bikin. Dan insya Allah kita akan mengarah ke situ. Kita akan perjuangkan agar keindonesiaan kita selama-lamanya dan orang-orang di luar Jawa ada kesempatan untuk menjadi presiden, pemimpin di Indonesia dengan restu mayoritas, karena sistem demokrasi itu sistem mayoritas. Nah, oleh karena itu, apabila ini hari ini ketika sistem itu belum kita buat sedemikian rupa dalam konstitusi kita, maka tidak boleh tidak, selama itu belum terwujud, Presiden Indonesia harus memiliki the majority power itu. Satu, dia harus Jawa, harus Islam, dan ada Nahdlatul Ulama di sana. Karena kekuatan Nahdlatul Ulama juga adalah kekuatan mayoritas. Nah, kekuatan yang mayoritas pertama itu dimiliki oleh 02 dan 03 saja. 01 tidak memiliki itu. Ya. Ditambah seperti yang Gus Fuad katakan tadi, juga dengan Gus Paki dan Kang Tubagus Mogi,
bahwa pendukung 01 ini banyak di antara mereka yang telah terbukti 2016 di DKI Jakarta, 2019 di Pilpres, bahwa mereka telah terbukti mengadakan sebuah upaya-upaya kapitalisasi agama untuk politik. Kemudian membawa politik-politik identitas untuk meraih kekuasaan. Dan ini sangat berbahaya dalam sistem kenegaraan kita. Kebangsaan kita sebagai bangsa Indonesia ini akan mengalami tantangan berat apabila orang-orang yang selama ini kita lihat sebagai mengancam keutuhan kita, kemudian kita berikan kesempatan dukungan mereka untuk memimpin. Saya kira betul bahwa kami sangat keberatan apabila ada sebuah komitmen dari Pak Ganjar, Pak Mahfud atau timnya, bahwa di putaran kedua siapapun yang akan masuk ke putaran kedua, maka antara 01 dan 03 ini akan saling bahu-membahu bersatu untuk melawan 02. Saya kira ini sangat mencederai daripada para pendukung Pak Ganjar terutama yang selama ini berjuang bagaimana melawan politik identitas, melawan intoleransi, melawan radikalisme. Bagaimana nanti politik ke depan identitasnya tidak jelas. Ketika demi kepentingan politik atau karena kekecewaan kalah di putaran pertama, kemudian bersedia untuk menyatu dengan orang-orang yang mempunyai ideologi berbeda dengan kita. Ideologi yang akan mencederai kebangsaan kita dari Sabang sampai Merauke. Kita putra-putra Aceh, putra-putra Sumatera, putra-putra Kalimantan, putra-putra Maluku, Sulawesi, Papua, Nusa Tenggara, Bali, dan Madura, Jawa. Ini sudah bersepakat bahwa negara kita adalah negara kesatuan Republik Indonesia dengan Pancasila menjadi dasar kita dalam berbangsa dan bernegara. Agama Islam adalah agama kita yang harus kita jadikan way of life dalam kehidupan. Tetapi kita telah memilih dalam kebangsaan ini satu, yaitu kita berbangsa Indonesia, bangsa yang satu. Siapapun yang ada di tanah Indonesia adalah saudara kita. Yang mayoritas melindungi yang minoritas. Yang mayoritas dalam apapun, dalam suku, orang Jawa wajib melindungi yang lainnya. Orang Islam wajib melindungi Kristen, Buddha, Hindu, dan yang lainnya. Orang Nahdlatul Ulama wajib melindungi ormas-ormas lainnya yang kecil-kecil. Inilah sistem mayoritas. Jadi sistem mayoritas adalah sistem sebuah kesepakatan bahwa mayoritas itu melindungi. Nah, kalau sistem demokrasi mayoritas itu melindungi, lalu minoritas jadi, dan kemudian mayoritas ini merasa kecewa, ini akan ada sebuah ketidaknyamanan dalam berbangsa dan bernegara, instabilitas politik akan terjadi. Jadi mohon dipertimbangkan kembali adanya wacana menyatunya 01 dan 03 dalam putaran kedua dalam melawan 02. Karena ini sangat berbeda ideologi pendukungnya masing-masing. Tidak bisa nanti Gus Fuad satu panggung dengan Habib Rizik misalnya. Itu kelihatan akan aneh sekali gitu. Bisa berantem. Iya, jadi saya sebagai salah satu bangsa Indonesia juga merasa kecewa apabila hal itu bisa sampai dilaksanakan, dan saya setuju bahwa kita akan meninjau ulang kembali apabila wacana-wacana itu terus bergulir dan nampak diamini oleh Pak Ganjar dan Pak Mahfud sendiri. Demikian. Jadi kata kuncinya kita mendukung Pak Ganjar itu kan dengan ketulusan, dengan hati, demi bangsa dan negara. Nah sekarang kalau Pak Ganjar mau serius jadi presiden ya jaga komitmen itu. Jaga komitmen bahwa kita ini tidak punya apa-apa kecuali niat baik dengan tulus menjaga ideologi bangsa dan negara kita. Kalau udah belok-belok
ya kita nggak ikut-ikutan. Jangan sampai ada jenis hewan baru, kadal gurun berkepala banteng. Nah, kadal gurung berkepala banteng, saya nggak mau. Kalau banteng aja, kalau kadal ya kadal aja. Dan saya bukan kadal, kami bukan kadal. Oleh karena itu, ini masih ada kesempatan Pak Ganjar untuk memenangkan kontestasi Pilpres. Kalau memang Pak Ganjar bersungguh-sungguh, Pak Ganjar menjaga komitmen dengan ketulusan hati, bukan semata-mata dengan pakai hitung-hitungan rasional, caranya menang harus begini dan begitu. Enggak. Kita berpolitik itu adalah berpolitik memperjuangkan nilai-nilai, bukan sekedar kalah menang. Kalau kita menanam padi, otomatis pasti ada keong, ada belut, ada yang lain. Tapi kalau kita ada rumput, tapi kalau kita menanam rumput, nggak ada apa-apanya, ya cuma dapat rumput itu. Siapa mencari akhirat, maka dia dapat akhirat dan dunia. Tapi siapa mencari dunia, dia mungkin dapat dunia, tapi akhirat jelas nggak dapat. Dan dalam posisi konstelasi kontestasi Pilpres, kalau Pak Ganjar nggak bersungguh-sungguh, nggak tulus, masih mengharapkan orang memilih dia, padahal kelompok itu nggak akan mungkin milih Pak Ganjar. Pak Ganjar nggak tegas, saya jamin pasti kalah. Saya jamin apa yang dikhawatirkan oleh kiai-kiai khos bahwa Pak Ganjar kalah itu akan terjadi. Jadi kalau cara berpikirnya masih di dalam kota, tidak mau keluar dari kota, masih oh begini dan begitu, oh ini kelompok Wali Songo ini pro kontra macam-macam, masih kayak gitu. Tidak berpegang pada nilai-nilai, tidak percaya bahwa putra-putri bangsa Nusantara yang bisa memenangkan Pak Ganjar, pasti Pak Ganjar kalah, saya jamin itu. Ini peringatan keras terakhir dari kami. Setelah itu, kalau kami melihat tidak ada perubahan cara berpikir mindsetnya Pak Ganjar dan tim, ya tunggu aja apa yang terjadi. Tapi kalau Pak Ganjar mendengar suara kami, Pak Ganjar kembali kepada komitmen hati nurani demi bangsa dan negara ini, saya jamin juga Pak Ganjar menang. Wallahu huwal muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum. Merdeka! 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 Merdeka!